Tadi kita sudah belajar mengenai 5 kunci kemenangan atau keberhasilan di dalam PG. PG itu tahu nggak PG? Penanaman gereja, ya kan? Penanaman gereja, perintisan gereja, itulah ya. Nah, saya ulangi supaya ingat. Yang pertama apa? Siapa yang tahu? Penyerahan ya, penyerahan. Terus yang kedua? Mengandalkan Roh Kudus. Ketiga? Ya, beriman. Tuhan menyertai. Terus keempat? Ya, firman Allah, doa, ya kan? Puasa itu termasuk itu. Terus dilengkapi ya. Firman Allah, doa, puasa. Nah, ini. Yang terakhir? Ya, senjata Allah. Ingat ini ya. Kalau mau berhasil, kalau mau sukses, ingat ini. Di tempat pelayanan, dimanapun kita pelayanan. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam apa yang sudah kita baca tadi, bahwa kita ini menanam gereja atau menginjili itu disebut apa tadi? Disebut apa tadi? Masa sudah lupa? Pada saat kita diutus Tuhan, kita itu diutuskan untuk apa? Memberitakan Injil. Ya. Nah, tujuan pemberitaan Injil itu kan untuk penanaman gereja. Ya kan? Nah, orang-orang yang diutus Tuhan untuk menginjil dan penanaman gereja itu disebut apa? Masa lupa? Mazmur tadi yang sudah kita baca. Ya, kita disebut tentara ya. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa gambaran seorang tentara itu bagaimana ya. Kita sudah tahu ya. Jadi kalau di tempat pelayanan pada saat kita ada di tempat penanaman gereja, berarti kita harus seperti tentara. Tentara itu tidak apa? Pantang ya, tidak pantang menyerah, tidak pantang mundur. Artinya harus tetap berjuang sampai menang, ya. Itu salah satunya. Nah, sekarang kita akan buka di dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal 2 ayat 3 dan ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. 2 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Sudah? Amin. 1, 2, 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Di sini dikatakan bahwa kita harus mengikuti teladan Yesus seperti seorang prajurit. Kalau tadi tentara. Nah, sekarang prajurit. Kita tahu bahwa kalau ada prajurit, di atas prajurit itu namanya apa tadi disebut di sini? Komandan. Komandan. Nah, jadi kalau kita ini diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil dan untuk melaksanakan penanaman gereja, kita ini disebut sebagai tentara atau prajuritnya Tuhan. Kita tahu kalau prajurit itu berarti dia mempunyai seorang komandan. Berarti prajurit itu dituntut untuk apa? Prajurit itu dituntut untuk apa dengan komandannya? Ya, taat.
Berarti kita harus apa? Taat. Berarti yang keenam di sini kunci kemenangan dan keberhasilan bahwa kita itu harus taat. Nah, kalau kita ini diutus Tuhan sebagai prajurit, berarti komandan kita itu adalah Tuhan Yesus. Ya, berarti kita harus bekerja sesuai dengan apa yang maunya Tuhan. Nah itu, jadi harus taat. Taat di sini itu adalah taat dalam segala hal. Kalau kita taat dalam segala hal, pasti Tuhan akan memberi tanggung jawab dari yang kecil sampai dari yang kecil sampai yang besar. Nah, jadi kalau saudara mau berhasil di dalam penginjilan dan berhasil di dalam penanaman gereja, lakukanlah semuanya ini. Lakukanlah semuanya ini. Kalau kita yang dari nomor 1 sampai nomor 5 ini adalah merupakan satu perlengkapan kita semuanya itu. Nah ini ya. Jadi lakukanlah semuanya. Jadi seorang prajurit dan seorang tentara pasti ada pemimpinnya, pasti ada komandannya, berarti harus taat kepada komandan. Seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus taat kepada Tuhan ya. Nah, kita akan nanti kita akan melihat cara Rasul Paulus bagaimana dia berhasil di dalam penanaman gereja. Nah, saat ini kita masih belajar dulu mengenai tentang prajurit ini. Nah, karena kita ini adalah prajurit-prajuritnya Allah. Kalau prajurit itu diminta untuk ketaatan, satu hal Yesus mengatakan kepada murid-muridnya sebelum dia diutus, Tuhan katakan apa? Barang siapa yang mau mengikut dia, ya kan? Dia harus apa? Jika kita mau ikut komandan kita mau ikut komandan, Tuhan katakan apa? Kalau mau ikut berarti harus yang pertama menyangkal diri. Nah, dan yang kedua apa? Memikul salib, ya. Memikul salib. Nah, ini. Belajar untuk menyangkal diri. Menyangkal diri ini tidak mudah. Menyangkal diri ini tidak gampang. Menyangkal diri ini perlu pengorbanan. Seperti Tuhan Yesus. Pada waktu Yesus diutus sebagai misionari yang pertama-tama, sebagai juga penanaman gereja yang pertama-tama, nah, dia harus berkorban. Dia harus apa? Datang ke dunia, menjadi manusia. Dia tinggalkan itu surga. Di surga kan nggak ada tangis, ya kan? Nggak ada sedih, nggak ada susah di surga. Nah, tetapi dia mau tinggalkan kenyamanan. Dia tinggalkan semuanya. Dia mau datang ke dunia. Seperti kita saat ini. Saat ini kita meninggalkan rumah kita. Di rumah kan enak-enak kan? Di rumah tinggal makan kan? Nggak usah masak kan? Nah, pokoknya di rumah, yang namanya di rumah itu kan enak.
Namanya ikut orang tua itu kan enak, ya kan? Nah, tetapi dengan adanya kita mau mengikut Yesus, berarti kita harus menyangkal diri. Penyangkalan diri kita apa? Kita tinggalkan rumah. Kita tinggalkan kerja. Kan lebih enak kita kerja dapat uang kan tiap bulan kan? Kalau kerja. Kalau di sini dapat nggak tiap bulan? Nggak dapat kan? Ya bersyukur. Kalau ini ya PK di gereja ya. Nah, jadi istilahnya kita itu apa? Harus menyangkal diri. Ada pengorbanan. Penyangkalan diri ini bukan hanya penyangkalan diri untuk kita meninggalkan orang tua kita dan datang ke tempat ini, atau nanti kalau sudah penanaman gereja sudah diutus di lain tempat. Bukan hanya itu penyangkalan diri, tapi penyangkalan diri di sini diminta dan dituntut untuk kita benar-benar juga harus meninggalkan dunia. Nah ini kira-kira bisa nggak? Kalau meninggalkan orang tua bisa, oke kan? Nah, meninggalkan cara hidup dunia ini bisa nggak? Bisa. Harus proses. Bisa. Kalau kita benar-benar taat kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar intim dengan Tuhan, Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan kita. Mana ini si Daniel? Ya, jadi istilahnya penyangkalan diri kita itu, perjuangan kita itu, tadi dikatakan perjuangan kita itu juga yang terutama musuh yang terutama itu adalah kedagingan kita. Kedagingan kita, nafsu kita ini. Nah, kalau cara hidup kita dulu bebas, nah kita di sini nggak bisa bebas. Kita di sini harus apa? Enak-enak tidur, ya kan? Sudah jam 3 harus mau nggak mau harus bangun, ya. Nah, selain itu apa lagi? Malam sudah capek, kehujanan dan sebagainya. Kalau di rumah bisa bangun jam 8, jam 9 kan? Bisa bangun kalau di rumah. Tapi kalau di sini mana bisa? Mesti harus bangun, tetap bangun. Walaupun istilahnya dikasih kelonggaran dikit, tidak doa pagi bersama, ya kan? Nah, tapi kan masih kebebasan kita itu masih ini disempitkan gitu lah. Nah, itulah penyangkalan diri. Nah, khususnya adalah penyangkalan diri meninggalkan manusia lama kita, ya kan? Kalau kebiasaan manusia lama kita itu apa? Kebiasaannya itu apa? Yang sampai sifat kita itu. Nah, itu yang harus minta diubahkan sama Tuhan. Tuhan sanggup kok mengubahkan kehidupan kita, ya kan? Yang kan sudah dirasakan kan? Ada perubahan di dalam diri masing-masing kan? Ya kan? Sejak mengenal Tuhan kan? Nah, kalau sudah ada perubahan sedikit, jangan puas dengan adanya perubahan sedikit. Kita sebagai anak Tuhan, apalagi sebagai tentara atau prajuritnya Tuhan, kita itu harus ada perubahan 100% seluruh kehidupan kita. Itu yang Tuhan minta. Itu penyangkalan diri. Jadi bukan hanya penyangkalan diri, ya, sekedar penyangkalan diri untuk kita meninggalkan orang tua kita, tapi khususnya penyangkalan diri untuk kita tidak lagi bersahabat dengan dunia. Walaupun kita ini masih tinggal di dunia, justru kita jangan ikut lagi terpengaruh dengan dunia, tetapi dunia harus mengikuti kita. Itu seperti contohnya Samuel itu, dia itu mau menjadi seorang hamba Tuhan sama ibunya yang nama Hana ini, dikirim juga di gereja bait Allah.
Dengan pengawasannya siapa? Imam Eli. Nah, tetapi keadaan di tempat Imam Eli itu bukannya bagus. Malah anak-anak Imam Eli itu apa? Kelakuannya itu nggak bagus. Nah, tetapi si Samuel ini sebetulnya bisa nggak dia terpengaruh dengan anak-anak Imam Eli? Bisa. Tetapi karena dia taat, betul-betul taat kepada Tuhan, dia tidak mau terpengaruh dengan anak-anak Imam Eli. Nah, itu semuanya itu tergantung dari pribadi lagi kembali ke kita. Kalau pribadi kita benar-benar menyadari Tuhan itu sudah memanggil saya dari kegelapan. Tuhan itu sudah mengangkat saya untuk saya dijadikan imamat yang rajani. Saya sudah diangkat kehidupan yang istilahnya kehidupan yang tidak mempunyai pengharapan, tetapi sekarang sudah mempunyai pengharapan. Lah itu terus dipegang. Kasih mula-mula itu jangan sampai hilang. Kalau kasih mula-mula sampai hilang, panggilan kita akan luntur. Penyangkalan diri kita juga itu sudah hilang. Tapi mari kita belajar untuk kita komitmen, untuk kita mengambil keputusan bahwa kita tetap mau menjadi tentara dan prajuritnya Tuhan, supaya kita benar-benar melaksanakan amanat agungnya, terlebih khususnya adalah bisa menginjilin orang dan menanam gereja ini. Ini yang harus kita berusaha ya. Nah ini. Terus yang kedua apa? Memikul salib. Memikul salib ini apa? Memikul salib itu ya ini. Pekerjaan yang kita lakukan itu seakan-akan berat. Ya kan? Menjadi tentara itu enak enggak sih? Kalau saat diutus mau perang itu di mana? Tinggalnya di hutan-hutan. Ya kan? Hidupnya tuh penuh dengan berjaga-jaga, nanti kalau musuh datang dan sebagainya, ya kan? Nah kita sebagai prajuritnya Tuhan, sebagai tentaranya Tuhan, kita juga harus hidup selalu berjaga-jaga. Belum tentu semua orang yang kita injili itu bersahabat dengan kita. Belum tentu orang yang kita injili itu dia itu bisa menerima, sekalipun mereka tidak terima Injil kita. Ada yang cuek. Kalau mereka cuek, hanya sekedar mendengar saja, nggak menerima, itu nggak masalah. Tetapi kalau yang kita injili ini mereka sudah nggak terima, mereka sudah cuek, dan bahkan ngerjain kita kembali. Tahu nggak ngerjain kita kembali? Dia menggunakan ilmunya. Nah, dia merasa, wah, ini satu orang ini kok mengagung-agungkan nama Tuhan Yesus. Adulah dengan kekuasaan saya. Nah, kalau kita tinggal sendiri, ya memang Tuhan menyertai kita. Terus kalau dikerjain, dikirim santet, dikirim apa gimana? Itulah sebabnya kita harus berjaga-jaga. Nah ini, hidup tentara itu terus memikul salib. Mikul salib itu ringan nggak? Mikul salib itu berat. Tanggung jawab kita itu di hadapan Tuhan, di dalam penanaman gereja itu berat. Itulah sebabnya supaya kita merasa tidak keberatan memikul salib, makanya 6 hal ini kita lakukan. Dengan adanya 6 hal itu kita lakukan, itu merasa ringan. Beban kita itu ringan. Karena kita tahu penanaman gereja itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus, pekerjaannya Allah. Bukan pekerjaan kita. Kita itu hanya sebagai alatnya, sebagai alat saja untuk kita menjalankan tugas itu.
Jadi ingat ya ini. Jadi ingat bahwa pekerjaan penanaman gereja itu seperti kita diutus sebagai tentara atau diutus sebagai prajurit yang harus perang melawan musuh-musuh yang tidak kelihatan. Jadi ingat, jangan hanya sekedar wah menginjili enak, kenalan dengan sini, kenalan dengan sini. Tetapi ingat, rohnya itu. Karena iblis nggak terima. Kalau kita mau memenangkan satu orang itu iblis nggak terima. Itulah sebabnya kita harus berjaga-jaga. Karena pekerjaan kita itu adalah melawan kuasa-kuasa di udara itu. Ya, jadi ingat. Jadi kalau sudah nanti pernah diutus, jangan bilang, aku sudah bebas. Enggak lagi bangun jam 5. Mau bangun jam berapa seenakku, enggak bisa. Sedangkan Tuhan aja katakan apa? Tuhan itu pagi-pagi benar Tuhan juga berdoa. Jadi kalau di tempat pelayanan walaupun saudara tinggal sendiri, dipastori sendiri tidak ada yang melihat, takutlah kepada Tuhan. Bahwa mata Tuhan melihat, mata Tuhan yang menilai bagaimana cara kerja kita di lapangan ini. Jangan takut dengan adanya laporan. Wah, saya harus kasih laporan bisom ini. Laporannya bohong-bohong. Aduh, itu parah. Ya. Jadi mari, ingat, saya bukan nakut-nakuti ya. Bahwa pekerjaan penginjilan itu sebetulnya dengan pengembalaan itu sama-sama beratnya. Cuma istilahnya kalau di dalam lapangan pertama kali masuk ke daerah orang itu berat sekali pertama kali. Itu sudah saya rasakan. Itu karena apa? Satu, kita itu macam orang asing, ya kan? Saudara nggak ada, ya kan? Walaupun satu yang pertama kita masih enak, kita di negeri kita sendiri, di tanah air kita sendiri, ya kan? Walaupun jauh dari orang saudara, orang tua, itu masih di negara kita sendiri. Nah, yang kedua lagi, istilahnya suku masih sama, ya kan? Masih yang kita injili itu masih suku Dayak, sama-sama suku Dayaknya. Itu masih enak. Nah, kalau benar-benar saudara diutus ke lain daerah, lain pulau, sudahlah. Jangan luar negeri dulu lah. Kalau saudara benar-benar diutus misalnya ke Medan, itu sudah beda suku. Nah, saudara malah apa? Bingung. Ya untungnya masih bisa komunikasi, bahasanya tuh masih pakai bahasa Indonesia bisa. Nah, jadi pada saat diutus pertama kali itu adalah apa? Melakukan 6 hal ini. Lakukan ini. Ini kita lakukan itu seterusnya. Sampai kita jadi gembala pun, sampai kita mati pun, kita harus tetap ini. 6 hal ini tetap harus ada di dalam kehidupan kita. Jangan sampai tidak. Karena 6 hal ini merupakan satu kunci keberhasilan dan kemenangan kita. Untuk merebut jiwa-jiwa yang ada di negara kita ini. Nah, itu ya. Oke. Kita akan melihat di situ dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Jadi jadilah semuanya yang ada di sini menjadi prajurit dan tentara Kristus yang baik. Ya kan? Tuhan sudah mengatakan dengan jelas, kalau ngikut aku bukan enak. Kalau ngikut aku harus menyangkal diri. Ikut aku harus pikul salib. Ikut aku sudah dikatakan firmannya bahwa seperti tentara. Saudara tadi kan lihat
Begitu kita selesai pelajaran berbicara tentang seorang tentara, Tuhan tunjukkan tentara jalan. Nah, bagaimana itu? Tentara berat tugasnya, prajurit tuh berat juga. Jadi kalau kita mau benar-benar, kalau ada di antara kitanya, ada di antara kita memang sih fokusnya dari BISOM itu adalah penanaman gereja, perintisan gereja. Tapi kalau memang Tuhan panggil kita bukan perintisan gereja, nah Tuhan hanya panggil kita membuka jalan, bukan menjadi seorang gembala itu, dan Tuhan memanggil kita sebagai penginjil atau sebagai misionari, siaplah. Siapa tahu di antara kita ini ada yang benar-benar Tuhan pakai menjadi misionari. Bukan lagi ke negara kita, ke negara orang lain. Nanti kita akan belajar misi lintas budaya. Itu masih tugas saya itu, misi lintas budaya itu. Nah, ya, tapi lupakan dulu itu. Jangan diingat-ingat dulu. Kita belajar dulu penanaman gereja ini dulu. Bagaimana cara untuk kita menanam gereja ini, ya. Jadi ingat, pekerjaan tentara itu kalau sudah diutus, prajurit sudah diutus di tengah-tengah hutan, sama seperti kita diutus, dikatakan Tuhan mengutus kita itu di tengah serigala. Serigala itu tinggalnya di mana? Di kota kah? Ya, di hutan-hutan kan, di semak-semak belukar kan. Nah, sama. Kita ditaruh di daerah yang terpencil, ya kan? Nah, kalau sekarang masih enak, daerah-daerah yang istilahnya daerah-daerah yang masih terpencil itu masih diperhatikan sama Jokowi. Sudah ada listrik masih masuk dan sebagainya ya, itu masih lumayan, saudara. Sekarang ini, kalau zaman saya, saya pernah merasakan pakai pelita aja itu pernah waktu itu merintis saya. Nah, jadi kalau kita kembali kepada tentara ya, saya berbicara ini bukan itu hanya gambaran saja tentara di dunia. Kita belajar tentara Kristus. Tentara Kristus itu hampir sama seperti tentara yang ada di dunia. Prajurit yang ada di dunia itu sama. Nah, kalau saat prajurit tentara itu sudah dihutus di tengah hutan, berarti kita ini benar-benar harus menyangkal diri kan? Nggak bisa lagi tidur dengan anak istri dipakai kasur. Nggak bisa kan? Tidurnya di kemah-kemah. Dia pun tidur juga harus apa? Berjaga-jaga. Takut nanti ada kemahnya dimasukin ular dan sebagainya kan? Nah, kita pun juga harus menjadi seorang hamba Tuhan itu harus berjaga-jaga. Karena lawan kita itu adalah musuh yang tidak kelihatan. Harus selalu berjaga-jaga. Ini ya, apalagi kalau dekat dengan kepala-kepala suku ya, kalian lebih tahu karena kalian orang Dayak asli. Saya sih kurang tahu saya ya. Jadi dengan adanya ketemu mereka kepala suku, ketemu sebetulnya kalau kita dekat dengan Tuhan, betul-betul kita intim dengan Tuhan. Kalau kita ketemu dengan dukun-dukun, ketemu dengan kepala-kepala suku yang banyak itu jimat-jimatnya, itu kita itu salaman itu aja sudah merasa, dan muka mereka itu juga sudah bisa kita lihat loh, muka yang ada jimatnya dengan muka yang tidak ada jimatnya tuh sebenarnya kita itu harus peka. Makanya kalau saudara benar-benar memegang 6 hal ini, saudara akan tahu. Ini orang ini banyak jimatnya. Misalnya datang ke rumah orang aja tahu, ini gimana. Satu hal saya pernah melayani di Nias. Waktu saya diminta sama jemaat orang Nias, dia katakan bahwa saya benar-benar mau bertobat apa dan sebagainya. Saya hanya disuruh doakan. Katanya doakanlah keluarga saya, istri saya, anak saya. Ya, kami datang. Ternyata apa? Begitu datang, mau masuk rumahnya, pintu dibuka.
gelapnya luar biasa, benar-benar mau kita masuk tuh hampir-hampir nggak kelihatan. Saya bilang ini mendung atau apa ini? Mereka juga bilang gelap sekali. Saya tanya ada lampunya nggak? Tolong nyalain. Dia bilang enggak, jam 6 baru lampu nyala. Karena apa? Sentral. Waduh, dalam hati saya gimana? Saya lihat di luar ini mendung atau apa? Suasananya sudah nggak enak. Saya lihat. Nah, di luar saya lihat kok kayak mendung-mendung juga. Tetapi mereka yang masih belum masuk, masih jalannya nggak cepat, dia bilang enggak kok, terang kok. Nah, saya udah tahu nih, waduh, berarti ini udah bahaya ini. Begitu kita bikin, saya nggak mau sekedar doa biasa karena saya sudah merasakan. Saya bilang bikin ibadah dulu. Udah nyanyi, pokoknya lagunya dalam nama Tuhan Yesus, ku menang, ku menang. Nah, udahlah. Kita hancurkan dulu ini iblis-iblis ini. Nah, setelah kita ibadah, mulailah. Kegelapan itu sudah hilang. Terang, terang, terang. Jadi andalkan doa. Ini saya kesaksian ini apa yang saya pernah saya alami, saya ceritakan ini supaya apa? Supaya kalian benar-benar apa? Mengandalkan doa. Saya nggak akan berhasil kalau tidak mengandalkan doa. Nah, setelah kami ini doa dan sebagainya, apa? Mulai kelihatan terang, 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 terang. Nah, jadi langsung masuk firman Tuhan dan itu langsung si bapaknya apa? Jimat-jimatnya itu dikeluarkan semuanya. Buku mantra-mantranya itu tebal-tebal semuanya. Langsung saya bakar. Pada saat saya bakar, ada bungkusan-bungkusan kain merah, ada rambut di dalamnya, isinya rambut dan apalah, saya nggak tahu itu. Nah, baunya langsung bau dupa. Nah, di situ saya bilang, saat saya bakar jangan ngomong. Terus nyanyi dalam nama Tuhan Yesus atau nyanyi hadirat Tuhan, pokoknya nyanyi terserah, nyanyi sampai saya selesai. Nah, udah. Nah, jadi ingat, andalkan. Jadi kalau saudara mau melayani, misalnya saudara diajak, kalau saudara ajak jemaat berapa jemaat yang sudah mengerti. Jangan bilang sama jemaat dulu, ayo kita mendoakan mau bakar-bakar jemaat, kan kita nggak tahu. Nanti jemaat tuh udah mundur, takut, nggak mau ikutlah saya. Jangan, kita bilang, ayo kita ke sana, mereka minta doa. Udah titik, nggak usah bilang apa-apa. Selain itu juga kita melatih jemaat untuk apa? Supaya jemaat mau melayani. Nah, dengan adanya itu saya latih. Setiap kali saya dipanggil untuk doa, panggil untuk apa, saya pasti panggil. Ada bapak, ibu itu saya panggil. Berapa orang? Siapa yang mau ikut? Saya mau doakan sini. Yang rumah yang dekat-dekat aja, yang kita kan sudah tahu jemaat yang setia mana, jemaat yang ini kan, itu saya aja. Nah, untuk supaya apa? Mendukung supaya mereka menyanyi. Karena di dalam pujian itu Roh Allah ada. Di dalam penyembahan Roh Allah ada. Nah, itu fungsinya ya. Jadi makanya kalau kita pelayanan sendiri, diutus sendiri, jangan takut. Makanya 6 hal ini ingat. Ya, sekali lagi saya bacakan yang pertama apa? Penyerahan diri secara total terhadap Tuhan. Itu. Yang kedua apa? Ya, mengandalkan Roh Kudus. Yang ketiga? Ya, menyertai kita sebagaimana janji dari amanat agung Allah. Itu. Dan yang keempat? Doa. Ini. Dan yang kelima apa? Ya, senjata Allah. Yang keenam? Nah, ini. Kalau ini benar-benar ada di dalam kehidupan kita, nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Karena itu sudah pernah saya alami. Waktu saya pelayanan merintis di daerah Sijangkung sini. Saya pernah merintis di daerah Sijangkung sini. Agak maju ke sana. Itu waktu saya merintis, saya sendiri.
Dan ada hamba-hamba Tuhan yang sering datang gitu. Hamba Tuhan satu yang sering datang sekarang dia menjadi gereja Sungai Yordan yang di Pasi itu. Nah, waktu dia sering datang membantu saya itu sekarang sudah almarhum. Yang namanya tuh Pak Oscar itu sudah meninggal, tinggal istri dan anaknya yang melayani sama menantunya. Nah, waktu saya melayani di situ, nah anak dari almarhum Pak Oscar ini bilang sama saya, Bu, saya titip ya anak saya ini lulus SMA, dia enggak saya kasih masuk kuliah, biar dia masuk sekolah Alkitab. Katanya, oh ya boleh nggak apa-apa, bantu-bantu saya. Nah akhirnya apa? Sebelah saya itu kan dukun. Yang tadi saya saksi, sering kasih makanan itu sering dikasih jampi-jampi dan sebagainya itu. Nah, begitu dia ada, dia yang kena setiap jam 6 sore. Jam 6 sore itu tahu-tahu dia sudah mulai ketakutan. Jam 6 sore itu pertama saya nggak tahu. Saya ke dapur, dia ikut ke dapur. Saya pikir, saya sampai pertama saya nggak ngerti. Kenapa sih kamu ngekor kayak anak kecil aja? Enggak lah, dia nggak bilang pertama, dia masih nggak bilang rasa takut nggak? Enggak lah, nggak apa-apa lah. Nah, lama kelamaan saya lihat lah, ini sudah aneh ini, mau nangis mau apa? Loh, kenapa? Takut saya. Lah, takut saya bilang. Akhirnya sudahlah, karena saya tahu setiap jam 6 maghrib itu dia sudah apa? Sebelum jam 6 saya bilang ambil gitar, karena dia pandai gitar. Ambil gitar kita pujian dan menyembah. Udah, pujian penyembahan udah. Karena iblis itu tahu, iblis itu licik. Karena iblis itu tahu bahwa setiap jam 6 dia mau bekerja, dia nggak bisa, kita penyembahan. Dibikin jam berapa? Jam 12 malam. Kita enak-enak tidur. Dia teriak. Nah, itu saya sendirian. Kalau bukan adanya Roh Kudus, bukannya mengandalkan doa, mengandalkan apa? Gimana? Dia maunya keluar, cari kunci. Marah-marah kalau nggak dikasih kunci. Saya hanya penyembahan sendiri saya. Doa sendiri. Capek lah dibikin setiap malam begitu. Yang sebelah dia cuma pura-pura tanya, Bu Pendeta, ada doa ya malam-malam ya? Iya, saya cuma bilang gitu. Kenapa? Enggak saya jawab, enggak apa-apa lah. Cuma mau doa aja. Akhirnya kena sakit. Udahlah, daripada saya yang pusing, saya kembalikan, udahlah pulang aja lah. Lebih baik saya sendiri. Jadi ingat, ya, di dalam pelayanan kita itu menghadapi yang aneh-aneh. Tapi kalau kita benar-benar mengandalkan 6 hal ini, kita menang. Kita pasti menang ya. Saya tidak nakut-nakutin ini. Karena dunia kita itu benar-benar sudah dikuasai oleh iblis dunia kita. Dunia kita ini sudah benar-benar dikuasai oleh iblis. Jadi makanya kita harus yang ngerti dunia roh. Kita dekat. Mainkan itu dunia roh. Roh Kudus itu harus kita peranan. Harus kita libatkan di dalam saat penanaman gereja. Kalau daerah itu sudah banyak orang Kristennya, walaupun Kristen gak bertobat masih lumayan. Kalau daerah itu masih main magic, masih banyak dinamisme, tahu dinamisme ya? Ya, terus animisme, ngerti? Tahu ya? Nah, kalau masih penduduk daerah situ masih suka menyembah roro nenek moyang, masih suka kasih sesajen, itu benar-benar daerah yang berat. Tapi jangan takut dengan adanya sesajen yang ada di lingkungan kita, jangan takut. Tuhan, roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh mereka. Jadi jangan heran dengan adanya gitu tuh nanti laporan. Kok Erik gak tahan saya, kok Erik.
Udah pindah tempat aja ke orang Erik. Yang senang siapa? Iblis. Iblis tepuk tangan. Hei, misalnya si Daniel pulang, aku menang, Daniel kalah. Iblisnya gitu. Makanya kita harus kuat. Di tempat inilah kita benar-benar harus diperlengkapi. Harus diperlengkapi, bukan hanya di sini kuat, di sana juga harus lebih kuat. Jangan berapi-apinya, menyala-menyalanya di tempat ini. Tapi kalau sudah sampai di sana, lihat sekeliling kita, lihat sekeliling, aduh aku kok sendirian ya. Biasa rame-rame kita bercanda, ini sekarang saya kok tinggal sendirian ya apa. Justru sendirian itulah Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita mengandalkan Tuhan. Untuk kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu kunci di dalam penanaman gereja. Kita akan buka lagi. Kita akan melihat lagi satu hal. Di situ dikatakan bahwa syarat seorang prajurit itu sedang berjuang dikatakan apa? Tidak memusingkan diri. Nah, tidak memusingkan diri. Artinya apa? Saat kita benar-benar masuk di dalam penanaman gereja, kita harus serius. Kita harus fokus. Benar-benar kita fokus mencari jiwa. Benar-benar fokus kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang akan kita kunjungi. Bahkan juga kita fokus dengan jiwa-jiwa yang sudah kita injili. Supaya mereka mau kita bawa ke gereja. Itu tidak memusingkan dirinya. Bukan berarti tidak memusingkan dirinya terus kita nggak mandi, kita nggak ngurusin. Bukan itu. Artinya itu apa? Urusan duniawi itu nomor 2. Yang kita fokuskan itu untuk memenangkan jiwa. Itu yang terpenting. Ya. Dan juga di situ dikatakan apa lagi? Kita lihat lagi. Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Komandan kita itu siapa? Tuhan Yesus komandan kita. Jadi kita harus fokus dengar-dengaran kepada komandan. Komandan katakan apa? Kita harus ikuti ya. Oke. Kita akan masuk ke bagian yang lain. Kita akan melihat lagi bahwa dikatakan memikul salib, menyangkal diri. 2 hal ini sudah saya jelaskan. Bahwa memikul salib itu berat rasanya. Tapi kalau bersama dengan Tuhan tidak ada yang berat. Kan sering nyanyi kan? Sering nyanyi pujian yang mengatakan bersama Yesus melakukan perkara yang besar. Ya kan? Jadi jangan hanya kita WL aja nyanyi bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Tapi prakteknya itu nanti pada saat kita diutus mana perkara yang besar yang Tuhan lakukan. Sudah hilang semuanya, lupa semuanya. Jangan. Makanya kita harus tetap terus 6 hal ini ada di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi benar-benar bahwa kita itu berserah kepada Tuhan. Nah kita akan melihat supaya saudara benar-benar ada pembaharuan. Sebelum saudara diutus benar-benar ada pembaruan, benar-benar menyangkal diri, benar-benar putus hubungan dengan keduniawian. Benar-benar meninggalkan sifat-sifat dunia ya, walaupun kita ini masih tinggal di dunia. Ya, kita akan melihat di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Silakan baca. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Yakobus pasal yang keempat ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah.
Ya. Tahu jelas bahwa kalau kita masih sudah menjadi utusan Tuhan, tapi kalau kita masih mengutamakan hal-hal duniawi, berarti kita masih bersahabat dengan duniawi, artinya kita ini jadi musuhnya siapa? Musuhnya Allah. Kembali lagi kita itu menjadi sahabatnya iblis. Makanya serius masuk di dalam panggilan Tuhan. Makanya fokus untuk kita itu menjadi utusannya Tuhan. Supaya kita itu jangan kembali lagi ke tangannya iblis. Karena kita ini sudah ditebus dengan darah Yesus. Jadi ingat ya, kalau kita masih suka nyanyi lagu-lagu duniawi, itu sudah membuka celah. Itu sudah membuka. Makanya kalau bisa itu hilangkan itu. Karena lagu-lagu dunia itu apa? Enggak memberi semangat kita, ya kan? Lagu-lagu dunia itu membuat kita itu lemah. Membuat kita itu mengingat masa lampau kita, ya kan? Pasti kan? Nah, benar kan? Nah, makanya benar-benar kita harus ada putus hubungan dengan dunia. Walaupun kita ini masih tinggal di dunia. Kita diizinkan Tuhan tinggal di dunia, kita diutus oleh Tuhan di dunia juga untuk apa? Untuk merebut jiwa-jiwa. Supaya jiwa-jiwa itu sama dengan kita. Menjadi utusannya Allah. Menjadi nanti mereka bisa menjadi menanam gereja yang ada. Gitu ya. Kita akan baca lagi. Kita akan buka lagi Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15. 1 Yohanes silakan. Siapa yang baca? 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Terus. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Terus. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, amin. Ya. Jadi jelas ya, kalau kita mengasihi dunia, berarti kita kasih dari Bapa itu sudah nggak ada. Nah, ini ingat, kalau kita sampai lebih mengasihi dunia, berarti kasih yang daripada surga, kasih yang daripada Allah Bapa itu tidak ada lagi. Makanya kita terus tetap berhubungan intim dengan Tuhan. Kalau bisa itu sudahlah. HP saudara itu jadikan HP rohani. Isi dengan lagu-lagu rohani. Isi dengan firman Tuhan. Jangan diisi yang macam-macam. Itu. Jadikan HP saudara menjadi penginjilan juga. Saya kalau HP saya tiap pagi itu saya itu kirim renungan sama dengan teman-teman yang belum percaya Tuhan. Saya kasih kata-kata firman Tuhan, cuma saya nggak taruh. Misalnya saya itu tertulis dari Matius berapa itu saya nggak kasih. Saya pilih ayat yang supaya mereka bisa tersentuh. Kalau dia sudah curhat sama saya sesuai dengan ayat yang apa saya cari. Tapi saya nggak kasih Matius atau apa nggak kasih dulu. Baru kalau dia respon, aduh bagus ya kata-kata yang dikirim ya. Nah langsung saya itu kata-kata firman Tuhan. Baru saya jelaskan gini-gini. Itu. Jadi jadikanlah semuanya yang dimiliki saudara itu untuk Tuhan, untuk penginjilan.
Jadi HP jangan hanya untuk sayang sama pacar. Ya, pacar nomor 2. Boleh sih pacar telepon silakan, tapi itu nomor 2. Yang terutama ingat ya. Mari kita teruskan lagi. Kita sudah jelas ya. Di situ dikatakan, saya ulangi lagi. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jadi kita tidak boleh mengasihi dunia, apalagi isi dunia ini. Nah, isi dunia ini apa sih? Tahu nggak? Kesombongan, ya, keangkuhan. Nah, itu makanya itu harus kita tinggalkan semuanya. Itu. Nah, udah ya. Nah, kita persingkat aja lagi. Saya teruskan lagi. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, perhatikan ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging. Nah, di dunia ini adalah keinginan daging. Keinginan daging itu apa? Kalau mau tahu keinginan daging, catat aja. Baca di dalam Galatia pasal yang ke-5. Itu ada. Hidup oleh roh dan hidup oleh kedagingan. Itu ada. Baca itu sebagai PR. Itu ya. Nah, kita akan melihat. Di sini. Dikatakan sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan apa? Mata. Ingat. Adam itu jatuhnya dari mana? Hawa. Dari mata, dia lihat apa buah yang menarik. Nah itu ya. Jadi makanya kita harus apa tadi? Pakai ketopong keselamatan. Ini. Nah tuh. Dan kita lihat lagi. Keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari siapa? Bapa. Melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang apa? Lenyap dengan keinginannya. Nah, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah atau orang yang taat kepada Allah tetap apa? Hidup selama-lamanya. Nah, kalau benar-benar nanti sudah diutus masuk di dalam penanaman gereja, benar-benar saudara taat, benar-benar saudara tinggalkan itu dunia, fokus kepada pelayanan, pasti semua jemaat akan sayang. Tapi kalau hidup kita masih setengah dunia, setengah roh, tadi saya katakan apa? Setengah rohani, setengah rohana, nggak akan dihormati sama jemaat. Ya, benar. Akan menjadi apa? Batu sandungan. Bahkan bisa-bisa apa? Sudahlah, pulang aja kamu. Nah, ganti aja gembala. Nah itu saudara. Jadi mari saat di tempat ini serius. Belajar. Jangan mikir yang enggak. Serius belajar. Supaya benar-benar berhasil. Ya, ini. Jadi sudah tahu ya tentang bagaimana kita sebagai prajurit-prajuritnya Allah. Nah, satu hal yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita untuk benar-benar kita itu bisa menjadi prajurit atau tentaranya Allah, kita akan buka di dalam Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Roma 6 ayat yang ke-12. Silakan baca. Roma 6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. 12 dan 13. Roma pasal 6 ayat yang ke-12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati,
tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Terus, Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Titik sampai di situ. Jadi kalau kita benar-benar tubuh kita ini, seluruh kehidupan kita ini kita persembahkan kepada Tuhan, kita taruh di atas mezbahnya, tuh pasti apa? Kita itu benar-benar menjadi senjata kebenaran. Kita diutus dimanapun, kita itu tetap membawa senjata kebenaran. Kebenaran itu tetap mengikat di dalam kehidupan kita. Ingat, satu hal bahwa kita itu yang pertama kali datang di tempat pelayanan, membawa diri kita. Membawa diri yang sudah ada perubahan. Membawa diri yang sudah menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru yang Allah sudah perbaharui. Jadi sifat lama itu jangan dikorek-korek lagi. Sifat lama itu jangan lagi mau kita pakai, jangan. Gitu. Sifat lama itu sudah dibuang oleh Tuhan. Tuhan itu sudah membuang dosa kita ke tubir laut yang dalam. Sudah tidak ada lagi dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita kembali menjadi orang yang berdosa. Nah, istilahnya itu seperti gini, maaf ya. Itu Alkitab mengatakan, jangan sampai babi itu yang sudah dikasih mandi, ya kan? Kalau yang pelihara babi, orang tuanya pasti tahu kan? Babi itu kan dikasih mandi bersih. Yang namanya babi sudah bersih, sudah mandi apa? Tetap kemana? Kecomberan. Nah, jangan kita itu seperti itu. Nah, karena kita ini adalah apa? Di hadapan Tuhan kita ini mulia. Di hadapan Tuhan kita ini benar-benar sudah dikuduskan, sudah dilayakkan untuk kita itu menjadi prajurit-prajuritnya. Ini ya satu hal itu. Dan juga bahkan dikatakan juga satu lagi firman Tuhan yang keras. Jangan sampai anjing itu kembali kepada muntahnya. Dosa itu sudah jijik, dosa itu sudah kotor. Jangan sampai dosa itu kita ambil kembali. Itu sudah barang kotor. Nah, jadi ingat, kita ini sudah dikuduskan semuanya. Tuhan sudah tidak melihat. Walaupun istilahnya di tubuh kita itu masih ada. Ya kan? Ada tatonya dan sebagainya apa. Ya kan? Itu nggak perlu lagi mau dihapus mau gimana. Kalau dihapus itu namanya merusak tubuh kan. Sakit kan. Segalanya udah biarkan aja. Yang penting hari Minggu supaya jangan menjadi batu sandungan. Kalau bisa hari Minggu itu pakai tangan panjang. Jadi supaya apa? Yang mimpin pujian kok tatoan. Berarti boleh itu. Anak Tuhan boleh tatoan itu. Nah, firman Tuhan katakan apa? Jangan menoreh-noreh tubuhmu. Tubuh itu adalah milik Tuhan. Kalau sudah memang latar belakang sudah begitu, sudah tato ya sudah. Tapi supaya jangan nanti kok anak-anak kok muda ikut-ikutan dan apa, kalau bisa ibadah pakai tangan panjang. Kalau selesai ibadah misalnya panas mau kita lipet terserah. Mereka tanya lo tato, iyalah dulu saya gitu. Tapi jangan ikut-ikutan saya ya tato ya, itu nggak boleh. Ini karena saya dulu tapi Tuhan sudah ini. Kita bisa bersaksi kan? Nah itu. Jangan nanti lihat, woi pemimpin pujian WL tato, nggak apa-apa. Nah, nanti semua ikut kacau. Gereja bukan jadi orang-orang yang lahir baru itu nanti ya. Jadi ingat itu. Nah, kita akan melihat lagi ya di bagian yang satu hal lagi, bahwa dikatakan ayat yang ke-14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Inilah janji Tuhan.
Bahwa kalau kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih, dan kita sudah mengambil keputusan masuk di dalam panggilan Allah dan pilihan Allah untuk dijadikan penginjilnya, untuk dijadikan penanaman gereja, pegang janji Tuhan. Bahwa kita ini sudah bukan lagi orang-orang yang berdosa. Ingat ya itu. Dan kita buka lagi di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Coba yang baca lain. Jangan cewek terus. Ganti cowok lah. Yang kalau saya lihat kok yang baca 3 orang ini cewek ini terus gantian. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Jadi dikatakan bahwa kita jangan lagi serupa dengan dunia. Makanya supaya ada satu pembaruan di dalam pikiran kita. Supaya pikiran kita itu diisi dengan apa? Firman. Jangan diisi dengan lagu-lagu dangdut. Ya. Jangan lagi diisi-isi ya yang lagu-lagu yang dunia itu. Tinggalkan itu sudah. Saudara sudah bukan lagi orang dunia, walaupun saudara masih sementara tinggal di dunia. Saudara sudah warga negara surga, WNS saudara. Secara rohani saudara sudah WNS. Jadi untuk di dunia ini kita sebagai musafir. Tempat kita itu bukan di dunia, makanya tinggalkan sifat-sifat yang ada. Jadi benar-benar kita mau menjadi tentara atau prajurit yang berkenan kepada Komandan kita, yaitu Yesus Kristus. Itu ingat, taat itu. Kalau kita tidak taat seperti Hawa, akhirnya dia masuk di dalam dosa. Kalau Allah tidak mencari Adam dan Hawa, dia benar-benar mati, saudara. Tapi karena Allah mengasihi Adam dan Hawa, dia hidup masihan ya. Jadi jangan kita mengecewakan Tuhan. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Enggak ada? Yang lain? Enggak ada. Oke. Jadi ngerti semua ya? 6 ini ya. Nah, untuk nanti hari Jumat ujian, saya minta tolonglah belajar lah. Jangan mengecewakan saya. Kemarin itu terus terang saya nggak puas dengan nilai yang itu ya. Jadi tolong kalian belajar ya. Sistem saya kuliah waktu kuliah itu saya itu memang sibuk nggak pernah belajar. Karena apa? Karena istilahnya saya kuliah biaya sendiri. Harus cari uang sendiri untuk bayar semesternya. Jadi terus terang saya nggak sempat belajar, tapi saya serius di kelas. Di kelas dosen apa yang saya dengar baik-baik. Kalau saya dengar baik-baik pulang dari kuliah saya baca-baca sebentar. Udah. Karena saya harus apa? Saya harus cari uang. Nah, kalau kalian kan nggak perlu cari uang kan? Tinggal makan. Kalau saya makan harus cari makan sendiri. Untuk kebutuhan sehari-hari cari sendiri, segala cari sendiri. Nah, itu ya. Saya harapkan hari Jumat itu benar-benar nilai bagus ya. Oke. Kita akan masuk di dalam cara Rasul Paulus menanam gereja. Kita akan masuk bahwa pola pelaksanaan tugas amanat agung oleh gereja pertama. Gereja mula-mula. Kita akan belajar cara dari gereja mula-mula juga. Dan juga kita akan belajar juga bagaimana cara Paulus menanam gereja. Kita akan melihat contoh Paulus. Yang pertama adalah dia menyadari
bahwa Yesus itu sebagai bangunan. Jadi dia menyadari, yang dimaksudkan menyadari bahwa Yesus itu adalah bangunan, dia itu menyadari bahwa Yesus itulah yang membangun akan ke gerejanya. Yesuslah yang akan menanam gerejanya. Nah, karena dikatakan apa di dalam Korintus itu? Paulus menanam. Artinya Paulus itu memberitakan Injil, menabur benih, nanam. Tetapi dikatakan Apolos yang menyiram. Yang menyiram itu siapa? Gembala. Ya kan? Nah, tetapi yang memberikan pertumbuhan siapa? Tuhan. Nah, jadi artinya Rasul Paulus mengakui bahwa dia itu sebagai bangunan. Jadi Yesus sendiri yang membangun. Ingat waktu Yesus berkata kepada Petrus, engkaulah batu karang yang teguh. Di atas batu karang itulah aku akan mendirikan gerejaku. Nah, jadi ingat, kita itu bukan apa-apa. Kalau sampai pelayanan kita, penanaman gereja berhasil, itu berarti bukan kita yang bangun, itu siapa? Tuhan. Tuhan yang beracara di dalam kehidupan kita. Ingat itu ya. Jadi coba kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Kita akan lihat 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Dasar dan bangunan. Ayat yang ke-10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai orang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat yang ke-11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah kuletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Amin. Jadi ingat, pada saat kita berada di lapangan, baik kita menghampiri orang untuk menginjili, dan baik kita sudah mulai penanaman gereja, itu ingat, dasar yang harus kita letakkan atau pondasi yang harus kita letakkan itu adalah Yesus Kristus. Makanya kalau menginjili orang itu jangan pakai aku. Jangan. Tinggikan nama Yesus. Karena di dalam Injil Yohanes dikatakan apa? Jika aku ditinggikan, aku di sini bukan aku kita. Aku di sini itu adalah Yesus, pribadinya Yesus. Jadi jika Yesus ditinggikan, maka semua orang akan datang. Nah, yang ditinggikan nama Yesus itu apa yang diberitakan? Pribadinya Yesus itu apa? Pribadinya Yesus itu mengasihi seisi dunia. Mengasihi semua orang. Supaya orang itu percaya bahwa Yesus mati itu untuk apa? Menghapus dosa. Itu yang harus kita tekankan. Dan bukan hanya sampai dia mati titik. Tetapi kita harus teruskan. Dia mati. Karena dia Allah, benar-benar Allah. Dia bisa berkuasa bangkit pada hari yang ketiga. Nah itu. Jadi Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Bukan seperti kita menyembah kepada roh-roh yang mati. Itu jangan dulu. Kalau pertama kali jangan singgung roh nenek moyang. Diusir kalian nanti kalau pertama kali bilang gitu. Jangan sebut dulu itu nanti itu. Nah, jadi karena kita sudah tahu kan. Nah, jadi ingat ya dasarnya. Paulus masuk itu dasarnya memakai akan bangunan Allah.
Kita ingat itu di dalam Matius pasal yang 6 itu. Bahwa Yesus membangun di atas batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh itu bukan Petrus. Tapi batu karang yang sesungguhnya itu adalah Yesus. Makanya orang-orang Katolik di sini salah kaprah. Dia mengagung-agungkan Rasul Petrus. Rasul Petrus karena dia katakan apa? Wah, gereja itu berdasarkan batu karang yang teguh, Petrus. Padahal batu karang yang teguh sesungguhnya itu adalah Yesus Kristus. Ya. Ini kita akan melihat lagi yang kedua. Yesus Paulus dia memakai sistem, dia diberikan Allah kepada gereja sebagai contoh. Ya berarti artinya apa? Paulus itu mempunyai teladan atau contoh dari cara Yesus. Bagaimana Yesus menginjili seorang sampai dia memiliki 12 murid, sampai murid itu diutus, sampai lebih dari 12, sampai 70 murid diutus dan sampai seterusnya. Itu dasar dari Paulus. Coba kita baca lagi. Kita baca ayatnya di dalam 1 Korintus 11 ayat 1. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 1. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, ini. Jadi selain Paulus mendirikan jemaat-jemaat atau menanam gereja-gereja yang ada khususnya di Asia Kecil, itu berdasarkan yang pertama dia menyadari bahwa bangunan yang pertama yaitu harus membuat fondasi. Dasarnya Yesus sendiri atau firman, itu dasarnya. Ya. Kita ingatkan kalau kita mau bangun gereja, gedung gereja, yang terutama itu apa? Bikin fondasi kan? Nah sama. Kalau saat kita mau merintis gereja, ingat dasar yang harus kita rintis itu adalah apa? Pemberitaan amanat agung yang Yesus inginkan kepada kita ini ya. Jadi Paulus itu mengikuti cara-cara dari Yesus. Bahwa Yesus itu sebagai ahli bangunan. Dikatakan jelas bukan hanya Yesus sebagai dasar dari bangunan, tapi Yesus sendiri itu adalah ahli dari bangunan. Jadi Yesus itu yang akan mendirikan gerejanya. Itu ya. Jadi pribadi Yesus itulah yang harus kita beritakan. Karena pribadi Yesus itu mempunyai rencana dan tujuan di dalam gerejanya. Ini, coba kita buka di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 14. 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Sekali lagi tentang karunia roh. Karena itu supaya yang berkata-kata dengan bahasa roh. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Amin. Amin ya. Jadi istilahnya begini. Karena gereja itu bersifat rohani, ya kan? Dan gereja itu adalah miliknya Allah. Kalau gereja bersifat rohani dan gereja itu adalah pekerjaannya Tuhan, berarti segala-galanya itu adalah bersifat roh.
Jadi kalau kita ajarkan jemaat untuk kita berdoa, dan kita ajarkan jemaat supaya kita mempunyai karunia dan sebagainya, itu ya, kita harus ajarkan sesuai dengan dasar firman Tuhan. Kalau untuk karunia, untuk bahasa roh, itu tunggu kalau jemaat sudah bertumbuh. Di Korintus ini adalah jemaat yang sudah bertumbuh. Makanya Rasul Paulus mengatakan bahwa gereja itu harus mempunyai karunia. Kalau kita memberikan satu dasar kepada gereja atau jemaat mengenai karunia-karunia yang ada, terlebih dahulu kita juga harus memiliki karunia yang ada. Nah, bagaimana kita mau mengajarkan supaya jemaat mempunyai karunia yang daripada Tuhan, tapi kalau kitanya sendiri nggak ada karunia, doa aja enggak, baca Alkitab aja enggak. Nah, gimana? Nah, itulah sebabnya kembali lagi harus kepada dasar. Dan kita sadar bahwa gereja bisa bertumbuh itu karena ahli bangunannya itu siapa? Yesus, ya, Tuhan itu. Jadi jangan bangga nanti ya kalau sudah merintis jemaat sudah banyak itu, ingat ahli bangunannya itu bukan aku. Ahli bangunannya itu adalah Yesus. Itu ya. Oke. Nah, kita akan melihat lagi. Jadi ingat ya, kita pada saat kita dimanapun berada, kita harus ingat, sadar bahwa kita ini adalah apa? Pengikutnya Kristus, harus menjadi teladan. Paulus meneladani Yesus. Kita pun juga harus meneladani Yesus. Ya. Jadi kita pun juga harus mempunyai sifat-sifat dan karakternya Yesus Kristus itu. Nah, kalau saat ini karakter saudara yang lama itu masih melekat, itu bagaimana? Caranya buang gimana? Ayo, saya tanya. Hah? Dengan Tuhan? Minta Tuhan ubahkan. Betul, itu minta Tuhan ubahkan. Tapi dari kitanya juga loh. Iya, kitanya juga kalau misalnya kita berbuat, saya nggak boleh ini. Aku ini sudah jadi prajuritnya Yesus nih, sudah nggak boleh begini. Harus sadar. Tapi kalau kitanya nggak sadar percuma, ya. Dan saya percaya bahwa 5 orang ini yang belum diutus ya, benar-benar dilengkapi dan benar-benar nanti diutus itu benar-benar sudah tampil pribadinya Kristus. Tampil menjadi ciptaan yang baru. Sesuai dengan serupa dan gambarnya Allah, Kristus itu. Nah, lanjut. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada ya? Jangan ngikutin Desi loh. Desi bilang enggak, terus yang lain mau tanya bilang oh enggak gitu ya. Enggak ada ya? Oke, kita teruskan. Yang ketiga, dia dipakai secara luar biasa. Dia itu Paulus ya. Dipakai secara luar biasa oleh Allah untuk mendirikan jemaat-jemaat baru. Nah, itu nanti kita lihat. Itu pelajaran nanti kita akan lihat ya. Bagaimana cara keberhasilan dari Paulus ini. Dan kita akan melihat tinjauan langkah-langkah Rasul Paulus dalam pelaksanaan tugas amanat agung dan pendirian jemaat baru atau penanaman gereja. Yang pertama, langkah pertama itu apa? Langkah pertama Paulus bisa
mendirikan jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil, langkah pertama itu adalah pengutusan. Ingat ayat ini. Coba buka Roma pasal yang ke-10. Kita akan lihat Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10 ayatnya mana? Kok enggak ada ya? Yang isinya itu ini. Kalau orang itu bisa percaya, bagaimana orang itu bisa ini Roma pasal yang ke ya. Silakan baca. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan bukan itu. Oh, ini sudah ketemu. Roma 10 ayat yang ke-14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Terus. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, jadi terakhir itu dikatakan betapa indahnya kedatangan orang yang memberitakan kabar baik. Jadi kalau saudara sebagai utusan-utusan Allah itu dikatakan adalah memberitakan kabar baik. Ya kan? Bagaimana orang itu bisa mendengar kabar baik kalau kita tidak pergi? Percaya. Nah, pergilah. Nah, bagaimana juga orang itu bisa mengakui Yesus sebagai juru selamat kalau kita tidak memberitakan. Nah, jadi makanya perlu adanya yang pertama itu pengutusan. Saya percaya bahwa 5 orang yang ada di tempat ini benar-benar seperti Yesaya. Yesaya yang di situ pasal yang ke-6 yang Yesus katakan, yang Tuhan katakan, siapa yang akan kuutus. Nah, jadi siap mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Utuslah aku. Ya. Jangan bilang Tuhan ini aku, utuslah dia. Jangan ya. Itu. Nah, jadi saya harapkan benar-benar 5 orang yang ada di tempat ini benar-benar siap. Seperti Yesaya. Ya. Coba buka Yesaya pasal 6. Yesaya. Coba buka Yesaya pasal yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-6. Jangan amin dulu, belum dibaca kok amin. Udah dapat maksudnya. Oh, sudah dapat. Ya. Ya, pasal yang ke-6. 8. Ya, ayat yang ke-8. Bacalah. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, ini ya. Saya harapkan semuanya yang ada di tempat ini seperti Yesaya. Siap untuk diutus. Jadi siap untuk Tuhan, ini aku, utuslah aku ya. Jangan sampai bilang Tuhan ini aku, utuslah dia. Wah, Tuhan sangat sedih itu.
Percuma kalian tinggal di sini 2 tahun tapi saudara nggak berani diutus itu percuma. Jangan seperti Gideon. Jadilah Gideon yang sudah diperbarui. Jadilah Gideon yang sudah menjadi pahlawan. Nah, ingat. Jangan juga seperti Musa yang berdalih-dalih. Tapi jadilah Musa yang sudah diperbaharui. Siap menjadi pemimpin. Siap ya jadi pemimpin semuanya di tempat. Siap mati untuk Tuhan ya. Nah. Haleluya aja kurang mantap ini haleluyanya. Nah, ya. Nah, soalnya apa saya katakan berani mati? Kita ini kan tentara, ya kan? Amin. Masih ingat nggak itu ayatnya? Mazmur berapa? Coba. Mazmur pasal. Mari kita buka di Mazmur. Ya, masih ingat nggak itu? Buka catatan. Kalau nggak ingat, baca sekali lagi supaya saudara benar-benar melekat itu hati itu. Ya. Coba baca. Baca sama-sama ya. Kalau ini baca sama-sama. Nah, catatannya hilang. Barusan tadi. Ayo, Mazmur berapa itu? Ya, sengaja saya beritahu supaya ingat. Masa lupa? Ya, udah baca yang salah. Isinya bukan itu. Bukan itu, salah. Nah, salah itu. Dengan PD-nya. Ayo. Mazmur 103. Mazmur 86. Apa? Oh, salah. Sudahlah, itu daripada kau cari-cari itu. Sudah, itu PR ya. PR. Udah dah, ayo. Kita lanjutkan aja. Udah. Sengaja saya nggak mau tuh. Kasih tahu ayat. Masa lupa berarti nggak dicatat, nggak ada di catatannya. Nah, Mazmur, saya udahlah, ayo lah. Mazmur 68. Ayat 12. Ayo bangkit. Iman nih. Nah, ayo baca sama-sama. Masih lagi ayatnya tanya. Ayo berdiri. Yuni, semangat Yuni. Ayo. 1, 2, 3. Tuhan menyampaikan sabda. Tunggu. Sama-sama. Ayo. 1, 2, 3. Mazmur 68 ayat. Serius. Ayo serius. Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Amin. Nah, mau jadi tentara besar? Mau jadi prajurit? Amin. Ayatnya prajurit tahu nggak? Tahu. Berapa di mana? Di dalam kok Mazmur lagi? Aduh. Di dalam Salah. Yohanes. Salah, ngaco. Korintus. 2 Timotius.
Aduh, baru disampaikan. Baca. Sama-sama berdiri lagi, ayo semangat. Supaya dua ini tuh memacu saudara. Ayat 2 ini ya, menjadi tentara dan prajurit ini supaya memacu saudara. 3, 2, 1. Tunggu, dia belum dapat ini. Tunggu. Ayo. Kau yang bawa mic. 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 4, 3, 2, 1. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Amin. Nah, 2 ayat itu ingat ya, supaya memacu. Duduk. Supaya memacu saudara. Bahwa saudara itu tentara dan prajuritnya Kristus. Saudara punya komandan, harus taat sama komandannya, Tuhan Yesus. Nah, terus sama supaya saudara ingat bahwa saya ini adalah Yesaya di akhir zaman. Nah, siap jadi Yesaya? Siap diutus? Ya. Jangan ini ya, jangan loyo-loyo ya. Semangat. Benar-benar di tempat ini diperlengkapi. Nah, benar-benar saat ini saudara benar-benar mengumpulkan, istilahnya mengumpulkan itu peluru. Peluru itu saudara kumpulkan. Saat ini saudara mengumpulkan peluru, tinggal nanti terjun saudara ledakan itu pelurunya. Ya kan? Nah, tembak satu persatu itu iblis-iblis itu, rebut itu jiwa-jiwa yang ada. Ya, amin. Oke. Puji Tuhan, haleluya. Nah. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Oh, itu Pak Billy ya? Oh, kalau ngajar istrinya ikut? Oh, istrinya juga ikut? Oh, ibadah. Saya pikir istrinya. Jadi langkah pertama itu adalah pengutusan. Jadi supaya ada penanaman gereja, berarti ada yang siap untuk menjadi tentara dan prajurit Kristus. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau kita masuk di dalam pengutusan, dasarnya itu apa? Dasar dari pengutusan itu apa? Kita melihat perjalanan misi Paulus. Perjalanan misi Paulus itu ada berapa? Pernah baca Alkitab? Kalau pernah baca Alkitab pasti tahu. Perjalanan misi Paulus itu ada berapa? 3, 4, 5. Pilih yang mana? 3. Ada yang 3, ada yang 4. Kalau yang 3 itu berarti 4-nya itu digabung tuh, ya. Jadi kita melihat terlebih dahulu adalah perjalanan misi yang pertama Paulus. Itu kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Kisah Para Rasul. 1 sampai 4. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger dan Lukius orang Kirene dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Terus? Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu,
Mereka membiarkan keduanya pergi. Jadi kalau seseorang yang mau diutus itu harus berdoa. Jangan perginya dulu. Berdoa dan berpuasa. Sebetulnya kemarin tuh si Diki itu sebelum berangkat ke sana dia itu harus diawali puasa dulu di tempat ini. Atau kalau nggak mau puasa di tempat ini, di tempat Agape, itu dia puasa dulu. Jadi karena apa? Pengutusan itu bukan pekerjaan yang biasa-biasa. Pengutusan itu adalah pekerjaannya Allah yang benar-benar harus kita lakukan mengandalkan akan Tuhan Yesus. Kalau mengandalkan kita nggak bisa. Kita mau merintis itu susah. Nah, jadi awali ya. Jadi nanti kalau misalnya dibilang, Daniel, Yosua, besok kamu mau diutus, puasa langsung ya. Jangan, wah aku bebas dari sini. Jangan, puasa dulu. Apa? Mau tanya? Silakan. Tanyalah, serius lah. Ayo. Nah, udah dah, jangan tanya itu. Nggak ada hubungannya dengan pelajaran ini. Kalau tanya yang ada hubungan pelajaran ini, itu di luar. Udah, ayo kita konsentrasi. Jadi ingat ya, kalau kita mau sedangkan di situ dikatakan Barnabas dan Paulus itu mau diutus saja didoakan. Bukan hanya sekedar didoakan saja, kalau kita baca ayat selanjutnya, dia itu apa? Ditumpangin tangan juga. Nah ini ya. Jadi nanti kalau ada pengutusan yang diutus itu mesti harus doa dan puasa. Makanya saya anjurkan kepada kalian, kalau bisa kalian itu belajar puasa 1 minggu 1 kali. Nah, itu mesti harus belajar puasa, ya. Jadi pagi-pagi jangan makan. Udah kalau belajar jam 12 baru makannya. Pagi itu karena baru belajar kan. Pernah puasa nggak sih? 10 hari berturut-turut. Berturut-turut. Terus bukanya jam 12 siang ya. Oh, pernah. Kalau di GPDI kan biasanya puasa, ya kan? Sabtu ya, ya kan? Kalian yang diutus di tempat Pak Billy itu kan puasa kan? Iya. Ya, berarti Sabtunya puasa kalian ya. Berangkat dari sini hari apa? Oh Jumat, berarti ikut langsung puasa dari awal kan? Kalau GPDI nggak ada itu alasan nggak puasa itu. Dibilang saya sakit emak nggak bawa kamu mati kalau puasa. Dijawab gitu. Saya kan sebelum ngambil S1 kan saya lulusan di GPDI Beji, Batu Malang. Jadi oke ya. Ingat ayat-ayat yang memacu kita. Itu hati-hati tuh, nanti ujian keluar itu ya, ayat-ayat. Hati-hati. Jadi belajar serius. Jadi kita lihat bahwa harus diawali dengan doa dan puasa. Nah, itu dasar Alkitabnya. Terus perjalanan misi Paulus yang kedua, kita akan melihat dulu, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, perjalanan misi Paulus yang kedua, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Kisah Rasul pasal yang ke-15. Ayat 39 sampai 40.
Kisah Rasul ayat Kok Kisah Rasul ayat? Nah. Pasal 15. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 39. Dan 40. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Ya, nah di sini kita lihat perjalanan misi Paulus yang pertama dia dengan Barabas. Nah, beda Barabas dengan Barnabas itu beda. Ya. Nah, jadi perjalanan misi Paulus waktu bersama dengan Barnabas itu mereka oke. Nah, setelah membawa salah satu orang masuk yaitu Markus, ya kan? Makanya ini belajar saat pengutusan kalau kita diutus berdua, kalau tidak ada kesehatian, misi kita itu akan apa? Kacau. Akan kacau misi kita, ya. Tetapi dengan adanya ketidakcocokan bukan menjadi perselisihan yang menghambat akan pelayanan misi mereka, tugas mereka, tidak. Akhirnya jadilah dua kelompok pengutusan, ya kan? Nah, itu kita nggak usah bahas, yang penting kita akan bahas, ya. Jadi kalau seandainya kalian diutus nanti berdua, ya kan? Pengutusan ada yang satu orang, ya kan? Kalau si Diki itu kan seorang. Nah, kalau berdua itu harus benar-benar ada kesehatian. Harus benar-benar sejalan. Harus benar-benar berdasarkan akan dasar apa tadi? Firman Tuhan. Harus meletakkan dasar yang betul-betul batu karang yang teguh yaitu Yesus Kristus. Dan menghadirkan juga bahwa ahli bangunan jemaat itu bisa banyak jiwa-jiwanya, itu ahli bangunan kita siapa? Ya, Tuhan. Itu. Jangan merasa apa? Oh, karena aku begini, itu dijauhkan daripada Tuhan, ya. Nah, dan kita nanti akan lihat. Ini garis besarnya dulu. Nah, kita akan melihat langkah-langkahnya. Dalam langkah ini, gereja lokal mengenal akan apa? Pengutusan. Jadi, kalau gereja kita nanti sudah maju, penanaman gereja itu sudah bertumbuh, sudah menghasilkan murid-murid yang ada, berarti kita menjadi salah satu gereja misioner yang bisa mengutus jemaat kita. Itu gereja yang dikehendaki Tuhan. Jadi bukan hanya penanaman gereja saja, tapi intinya harus kita jadikan gereja misioner, gereja yang bisa mengutus ini. Itu yang Tuhan inginkan, bukan gereja yang bermisi di dalam. Kemarin kan sudah saya jelaskan kan, apa gereja yang bermisi di dalam? Yuni, masih ingat nggak? Ya. Gereja bermisi tetapi di dalam. Nggak ingat. Buka catatan. Gereja bermisi di dalam. Melayani sesama jemaat yang gimana? Udahlah, daripada capek-capek kalian ini, waktunya sudah hampir habis. Gini, saya ulangi lagi, gereja yang bermisi di dalam itu adalah apa? Mereka tetap menjalankan pemuritan, tetapi dimuridkan tidak diutus keluar.
hanya dimuridkan untuk melayani di gereja itu. Nah ini, tetapi Tuhan izinkan kita itu memuridkan dan benar-benar kita berani mengutus jemaat kita ke luar. Supaya apa? Supaya diutus mereka kembali menanam gereja menjadi pos PI. Menjadi cabang-cabang. Itulah maksudnya yang Tuhan inginkan, ya. Nah, saat ini kalau saudara diutus dari Bisom, karena saudara sudah belajar mengenai gereja misioner, penanaman gereja yang berdasarkan firman Allah, saudara lakukan nanti penanaman gereja, ada pengutusannya. Nih. Siap? Siap ya. Oke, kalau gitu. Ada pertanyaan nggak? Iyalah, makanya itu kalau nggak ada, kita berdoa udah jam 5 kurang. Kita akhiri sampai di sini, sudah? Gimana nanti? Jam 7, jam 8 mau diisi atau gimana? Oh boleh, nah, doa keliling. Nah, mau doa keliling kita? Oh gitu, oke. Iya, boleh. Ayolah, kita tutup. Silakan maju. Tuhan aku rindu.